Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian. Dari Gedung Gereja Jemaat Tanjung Maranu, kami Majelis Gereja menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah dalam kasih dan persaudaraan sebagai satu keluarga Allah dalam jemaat ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh diperjumpakan kembali dalam ibadah Minggu 26 Juli 2020 melalui media ini. Juga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, baik karena pandemi COVID-19 beserta dengan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan berjemaat kita, maupun karena bencana alam seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Masamba, kita diberi hikmat untuk tetap tegar di tengah tekanan sebagaimana tema minggu lalu. Tuhan terus menuntun perjalanan kita, dan dalam tuntunan dan anugerah Tuhan itu, kita menjadi orang yang percaya yang senantiasa berbuah dalam hikmat Tuhan. Sebagai bentuk nyata kualitas hidup beriman kita di dalam segala situasi dan kondisi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan kerinduan kita bersama, mari menyambut firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu.
kita duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Sebab sadar atau tidak, lewat pikiran kita, tutur kata, ataupun sikap dan tindakan kita yang sering melukai sesama kita, yang tentunya juga melukai hati Tuhan. Marilah dengan segala kerendahan kita datang di hadapannya dalam pengakuan dosa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari membaca secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus.
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, Yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu, marilah kita berdoa. Di hari Minggu yang Kau kuduskan ini, Tuhan, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur untuk segala anugerah, rahmat, berkat yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami semua. Sehingga kami boleh bersekutu pada pagi hari ini, baik kami yang ada di gedung gereja pun juga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk perhimpunan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan kiranya boleh kami dengarkan dengan baik, lalu kami pahami, lalu kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu telah sedia untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukapan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada orang seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan pertama. Bacaan kedua terambil dari Roma 8 pasal 26 sampai ayatnya yang ke-39. Roma 8 pasal 26 ayat sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, baik mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan kedua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita mendengarkan Injil Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kahmir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian sabda Allah, terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tentunya dalam masa-masa sulit seperti ini, masa pandemi ini, kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, dan ibadah-ibadah yang dilakukan adalah ibadah secara virtual seperti ibadah pada pagi hari ini. Namun sekalipun demikian, kita tetap percaya kuasa Tuhan menyertai kita semua di dalam rumah tangga kita, dalam peribadahan kita, percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Melalui ibadah minggu pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dengan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan, dan yang menjadi bahan utama kita adalah Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sekali lagi sebuah perumpamaan disampaikan Yesus bagi kita di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Sebuah perumpamaan biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu maksud atau tujuan. Yesus dalam menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak, beberapa kali menggunakan perumpamaan. Dan kalau kita mau mencermati 2 minggu yang lalu, pembacaan utama kita adalah tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus sangatlah dekat dengan kehidupan orang banyak atau masyarakat yang ada di Palestina. Contohnya
Perumpamaan tentang penabur ya tentu sangat akrab bagi seorang petani yang menabur benih. Perumpamaan tentang lalang dan gandum adalah perumpamaan yang sangat dekat dengan petani, yaitu adanya permasalahan yang dihadapi petani ketika menanam gandum, dan masalah atau kendalanya itu yaitu tumbuhnya lalang. Nah, itu semua adalah hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan orang banyak masyarakat Palestina pada saat itu. Dan kali ini dalam pembacaan kita, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Tanaman sesawi di Palestina sangatlah berbeda dengan tanaman sesawi yang biasa kita kenal. Tetapi yang pasti, biji sesawi ini bukan yang paling kecil di antara biji-bijian. Sebab ada biji pohon cemara misalnya yang lebih kecil lagi dari biji sesawi. Namun di dunia timur, biji sesawi merupakan kiasan untuk hal yang kecil. Contohnya, orang Yahudi berbicara tentang setetes darah sama kecilnya dengan biji sesawi. Atau bila mereka berbicara tentang suatu pelanggaran kecil terhadap hukum upacara, mereka akan berbicara tentang pencemaran sekecil biji sesawi. Dan Yesus sendiri memakai frasa ini dengan cara demikian ketika ia berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Sesungguhnya perumpamaan ini mengajar kita bahwa kerajaan surga bermula dari kecil, bermula dari hal yang kecil. Tetapi pada akhirnya banyak bangsa akan berkumpul di dalamnya. Seperti pembacaan kita dikatakan, ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pada akhirnya banyak bangsa akan berkumpul, diibaratkan seperti burung-burung yang berkumpul pada cabang-cabangnya. Itulah bangsa-bangsa yang berkumpul ketika kerajaan sorga itu dinyatakan. Adalah fakta sejarah bahwa hal-hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Fakta sejarah yang sangat dekat sekali dalam kehidupan kita orang Toraja adalah pertumbuhan iman Kristen di tanah Toraja atau di Toraja yang dilakukan oleh seorang penginjil yang bernama Antoni Aris van der Lostre. Antoni Aris van der Lostre ini adalah seorang penginjil yang berasal dari Belanda. Dia memutuskan ketika membaca majalah pekabaran Injil di Belanda di sana dan melalui perhimpunan pekabaran Injil Gereform di Belanda, dia memutuskan untuk berangkat ke tanah Toraja. Ya, waktu itu belum terbagi. Dan dia berangkat ke sana menjadi pekabar Injil yang pertama. Itu terjadi pada tahun 1913 dan Antoni Aris van der Lostre tiba di Rantepao pada tanggal 10 November 1913. Dan dia juga membawa istri dan anak-anaknya. Kalau kita mau mempelajari lebih
dalam lagi bagaimana pekabaran Injil yang dilakukan oleh Van der Lostre ini tentu tidak berjalan dengan mulus di tengah-tengah masyarakat atau orang Toraja yang belum menerima Injil. Tentu ada tantangan yang dihadapi oleh Van der Lostre dalam mengabarkan firman Tuhan atau Injil Kristus. Tetapi itu dia lewati. Ketika dia berumur masih sangat muda, yaitu 32 tahun, Van der Lostre ke Bori, ya, Toraja Utara. Di situ dia ingin mengunjungi sebuah sekolah Kristen yang didirikan, dan dia bercakap-cakap dengan seorang guru, dan adalah gerombolan atau sekumpulan orang datang membunuh dia dengan cara ditombak. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bagaimana perjuangan yang kecil dari seorang Van der Lostre bisa menghasilkan sebuah pekabaran Injil yang dimana kita saksikan sekarang begitu banyak gereja tumbuh di Toraja, baik itu di Toraja Utara ataupun di tanah Toraja. Nah, lalu kita melihat lagi perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang ragi. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan ragi ini? Ragi dapat mengubah sifat seluruh adonan. Roti yang memakai ragi tentu lebih lembut, lebih lesat, dan lebih nikmat kalau disantap atau dimakan. Dan penggunaan ragi menyebabkan adanya perubahan pada adonan tersebut. Jadi ragi bersifat mentransformasi. Dan di sini Yesus mau menyampaikan kepada orang banyak bahwa kedatangan kerajaan Allah itu menyebabkan suatu transformasi dalam kehidupan. Apa yang ditransformasi? Yaitu yang pertama, kekristenan mentransformasi kehidupan tiap-tiap orang sebagai pribadi. Yang paling dekat dengan kita adalah Paulus tentunya, yang tentu kita dengan tahu betul bagaimana sejarah kehidupan pribadi Paulus yang mengalami transformasi dari yang jahat menjadi pemberita atau pekabar Injil Kristus. Di sini kita melihat bahwa kekristenan itu mentransformasi kehidupan setiap orang secara pribadi. Nah, ini yang kita mau maknai bersama. Bagaimana ragi atau bagaimana biji sesawi itu dapat mentransformasi kehidupan kita, dan kita melihat perubahan-perubahan dari hal yang kecil menghasilkan perubahan yang besar yang dialami oleh setiap pribadi-pribadi. Apa yang telah dilakukan oleh Van der Lostre menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih banyak lagi yang mengenal kasih Kristus, khususnya di tanah Toraja atau di Toraja secara keseluruhan. Lalu kita melihat bagaimana kehidupan pribadi Paulus yang benar-benar berubah dari seorang pembunuh, dari seorang yang jahat menjadi pemberita Injil Kristus, jadi pengikut Kristus yang setia. Yang kedua yang ditransformasi adalah kekristenan mentransformasi kehidupan perempuan. Kekristenan mentransformasi kehidupan perempuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebudayaan di timur Palestina di sana sangat mengecilkan sekali perempuan. Bahkan tidak jarang jikalau anak perempuan itu lahir, mereka menyingkirkan. Tetapi ketika anak perempuan yang lahir, mereka bergembira.
Tetapi hadirnya kekristenan mau mentransformasi kehidupan itu, kehidupan perempuan, di mana kita melihat Yesus berjumpa, bergaul dengan perempuan-perempuan. Dan bagaimana seorang perempuan yang berdosa, yang bertobat, kemudian memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Mentransformasi. Yang ketiga adalah kekristenan mentransformasi kehidupan orang yang lemah dan sakit. Di Sparta, dalam kehidupan yang dahulu, ketika seorang anak lahir, ia diserahkan kepada beberapa pengawas. Dan bila si anak yang baru lahir ini dipandang sehat, maka si bayi ini dibiarkan hidup. Dan bila si bayi ini lemah atau cacat, atau tidak sehat atau sakit, maka ia dibunuh di atas gunung. Demikianlah kita menyaksikan bagaimana kehidupan yang lemah dan sakit sangat ditekan. Jadi yang lemah dan yang sakit itu dibuang, disingkirkan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus sungguh mengasihi orang-orang yang lemah dan yang sakit. Kekristenan adalah sebuah agama atau adalah agama pertama yang memiliki minat di dalam hal-hal yang demikian, kemanusiaan. Yang keempat, kekristenan itu mentransformasi kehidupan anak. Bapak, Ibu, Saudara, pada zaman kini ataupun pada zaman dahulu, keluarga ada yang bercerai, sehingga yang menjadi korban di situ adalah anak-anak. Anak-anak tidak mendapatkan perhatian di dalam keluarga yang bercerai. Seolah-olah anak-anak itu adalah tidak diprioritaskan dalam kehidupan mereka ketika perceraian terjadi. Dan tidak diurus tentunya. Nah, kekristenan itu mentransformasi kehidupan anak-anak, mampu melihat anak-anak yang merupakan hasil dari sebuah keluarga yang bercerai. Sehingga anak-anak itu sangat diperhatikan. Bagaimana Kristus mengasihi anak-anak? Dikatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, itu kata Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat maksud dari perumpamaan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, adalah mau memperlihatkan dari hal yang kecil dapat menghasilkan sesuatu yang besar dan tentunya dapat mentransformasi kehidupan pribadi ataupun kehidupan masyarakat. Nah, yang ingin kita perlihatkan dari iman percaya kita, dari kekristenan itu, tentunya yang dilihat adalah buahnya. Nah, dalam pembacaan kita yang lain, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 11, bagaimana kita melihat seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Salomo. Tidak meminta hal lain, tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan dan lain sebagainya, tetapi dia meminta hikmat Tuhan ada dalam dirinya, menyertai dia di dalam memimpin bangsa yang begitu besar, umat Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan memberikan itu kepada Raja Salomo. Ayat 13 mengatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hikmat Tuhan. Dari manakah asalnya hikmat? Firman Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Hati, dari hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk memiliki hikmat itu. Kita memohon hikmat itu ada dalam diri kita. Dan saya yakin dan percaya Salomo mampu meminta hikmat, bukan kekayaan lain, karena Roh Kudus menyertai dia, hati dia yang menyertai dia, sehingga meminta kepada Tuhan hikmat Tuhan agar dia dapat memimpin umat Tuhan sebagai bangsa yang besar. Tema kita berbuah dalam hikmat Tuhan. Inilah yang ingin kita nyatakan dalam kehidupan kita. Hendaknya firman Tuhan ini mentransformasi juga kehidupan kita, membawa perubahan-perubahan, melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita tidak akan lepas dari tantangan dan hambatan. Namun Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita memiliki hikmat yang adalah anugerah daripada Tuhan, sehingga kita memahami bahwa tantangan apapun, rintangan apapun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 26 sampai 39. Sehingga kita tetap tegar berdiri di dalam iman percaya kita kepada Kristus walau mengalami tekanan. Tetap menyatakan buah-buah iman kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di masa-masa pandemi ini kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, menjaga diri kita dengan menjaga jarak, pakai masker, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya, dan bagaimana kita juga tetap memperkuat iman kita, karena itulah imun yang terbesar yang kita miliki, anugerah daripada Tuhan. Di samping itu menjaga asupan makanan kita semua. Semoga Tuhan menolong kita semua. Salam sehat, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Tuhan, tidak mudah ya Tuhan untuk memohon hikmat daripadamu di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, kebutuhan-kebutuhan yang semakin menghimpit kami. Tentunya Tuhan, kami sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan saat ini, seperti makanan dan kebutuhan yang lainnya. Tetapi kami percaya firman Tuhan ini mampu membuat kami mengalami perubahan, mengalami transformasi untuk melihat karya Kristus di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah bencana alam yang kami alami. Kami mampu melihat ada kuasa Kristus di balik semuanya. Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, lalu kami menyatakan buah-buah dari iman kami ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan kita duduk kembali. Tibalah saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, sambil mengingat nats persembahan yang akan menuntun kita, yang terambil dari Ulangan 12 ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasyarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Mengiringi persembahan kita mengangkat pujian dari PKJ 146 ayat 1, bawa persembahanmu. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama. Kita bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2020, yaitu Saudari Shelmi Noviani tanggal 26 Juli, anak Kenneth Peter Sebastian Tulak, Ibu Rifka tanggal 27 Juli, Bapak Peter Tandi tanggal 28 Juli, Bapak Juanda tanggal 29 Juli, Ibu Petrus Tandi tanggal 1 Agustus. Kita mendukung juga di dalam doa jemaat Tuhan yang mengalami sakit, lanjut usia dan dalam proses pemulihan, yaitu Bapak RH IPA, Nyonya Dina Upak Lantang, Bapak Ibu Emrito, Ibu Brendina Diau, Oma Elis Tandirerung, Bapak dan Ibu MT Somalinggi, Bapak Daniel Lepong, Ibu Rosalina Membia,
Bapak Estepanus Mangalik, dan bersyukur untuk kesembuhan dari Bapak Heli Gedien. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa surga, yang Allah Bapa di surga. Di pagi hari yang indah ini Tuhan berkarya bagi kami semua, sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman di dalam rumah Tuhan di sini, juga bersama dengan keluarga kami di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk perhimpunan pada pagi hari ini, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Beri hikmat, beri kemampuan bagi kami dalam melakukan firman Tuhan, kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran mereka. Lengkapi setiap sukacita yang boleh dialami dan dinikmati oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mendukung di dalam doa orang tua kami, saudara-saudari kami yang mengalami sakit, orang tua kami dalam lanjut usia dan dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati setiap perawatan yang diterima oleh kekasih-kekasih kami, baik itu melalui keluarga ataupun juga dari para medis. Biarlah dari semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Bagi orang tua kami dalam menikmati masa lansia, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat kekuatan bagi orang tua kami untuk tetap percaya pada kuasa kasih Tuhan yang akan menyertai mereka dalam usia yang panjang yang Tuhan anugerahkan baginya. Bapa Sorgawi, kami juga datang berdoa, bersyukur dengan jemaat Tuhan baik yang ada di rumah maupun kami di sini yang boleh menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Terimalah ini ya Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan kiranya dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga datang berdoa untuk segala pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka di sana menghadapi pergumulan karena bencana banjir bandang ini. Tentu tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya mereka akan kuat jika Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami percaya juga Tuhan banyak saudara-saudara kami yang boleh memberikan perhatian bagi kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Masamba. Biarlah mereka boleh kembali pulih dari pergumulan yang dihadapi. Juga berkati anak-anak ya Tuhan yang mengalami masa trauma. Biarlah penyembuhan atas trauma ini juga boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa Sorgawi, kami juga datang berdoa untuk pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua yang bertugas, majelis gereja yang boleh bertugas, kantoria, pianis, tim multimedia. Biarlah setiap pelayanan yang kami angkat Tuhan boleh mengagungkan dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk tetap terus memikirkan masyarakat dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Berkati para medis ya Tuhan yang tetap menjadi garda terdepan di dalam memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami, baik itu yang terpapar ataupun juga yang dirawat di rumah-rumah sakit. Allah Bapa Surgawi, kami datang berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memungkinkan kami untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan tegar, dengan kuat, dan dengan iman kami percaya bahwa suatu saat pandemi ini boleh berlalu dari kehidupan kami dan kami boleh kembali bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Semuanya ini kami mohon Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Ketika kita tinggal di dalam Yesus menjadi murid-Nya, tentunya kita akan melekat pada pokok yang benar, kita akan menjadi ranting Kristus dan berbuah banyak. Tinggallah dalam Yesus. Tetaplah hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan dan tetaplah menyatakan kualitas hidup beriman dalam segala situasi dan kondisi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Demikian ibadah kita saat ini, Minggu 26 Juli 2020. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Kori Siruru STH, yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kita, lalu kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih kepada majelis gereja, pianis dan kantoria, serta tim multimedia Jemaat Tanjung Maranu yang telah mengangkat tugas pelayanan saat ini. Tuhan yang dimuliakan dalam tugas pelayanan kita bersama. Salam sehat,
Tuhan Yesus memberkati.